Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Yoga akan membawakan materi tentang audit klinik. Jadi materi ini adalah salah satu materi dalam mata kuliah pengembangan diri dan profesi 2 ya. Dan saya merasa materi ini cukup penting diketahui oleh adik-adik sebagai mahasiswa kedokteran. Karena suatu saat nanti adik-adik juga akan menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan definisi dan tujuan audit klinik. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan peran audit klinik dalam clinical governance dan patient safety. Dan yang ketiga, mampu membedakan audit klinik dari penelitian, serta yang keempat adalah membedakan setiap langkah dalam suatu siklus audit klinik. Oke, untuk video kali ini saya hanya akan membahas sampai pada definisi dan tujuan audit klinik. Kita mulai saja definisi dan tujuan audit klinik. Jadi apa itu audit klinik? Audit klinik adalah suatu proses untuk perbaikan kualitas ya. Jadi a quality improvement process that seeks to improve patient care. Jadi bertujuan untuk mengembangkan atau memperbaiki patient care, perawatan pasien dan outcome-nya. Jadi outcome and outcomes. Jadi luaran dari perawatan pasien atau pelayanan terhadap pasien. Jadi dengan cara apa kita mampu mengembangkan perawatan pasien yang baik itu? Yaitu dengan systematic review of care. Jadi suatu review atau kajian sistematis tentang perawatan atau pelayanan against explicit kriteria, terhadap suatu kriteria yang eksplisit, dan setelahnya kita akan mengimplementasikan sebagai suatu perubahan. Jadi setelah kita mengetahui adanya gap atau antara kriteria yang seharusnya dengan yang sesungguhnya terjadi, gapnya bagaimana, kemudian kita cari cara untuk perubahannya seperti apa dan implementasinya kemudian seperti apa. Ya. Jadi aspects of the structures, process and outcomes of care are selected and systematically evaluated against explicit kriteria. Jadi ada kriteria eksplisit yang telah ditentukan untuk dapat menilai hal-hal yang terjadi sesungguhnya di rumah sakit atau di suatu sistem layanan kesehatan itu apakah telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Where indicated, changes are implemented at an individual. Jadi, ketika terindikasi adanya suatu gap atau kelemahan atau kekurangan, maka perubahan akan diimplementasikan baik mungkin pada tingkat individu perubahan tersebut, atau pada suatu tim, misalnya suatu tim pelayanan, atau level pelayanan dan monitoring, level pelayanan yang lain, kemudian diperlukan monitoring lebih lanjut ya, jadi akan di follow up terus menerus to confirm improvement in healthcare delivery. Jadi untuk memastikan terjadinya perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Itu adalah suatu proses audit klinik. Atau bisa juga diartikan sebagai an evaluation of care provided followed by a quality improvement process comparing actual clinical practice against established standards of practice. Jadi ya mirip seperti itu. Jadi suatu kegiatan atau suatu proses yang bertujuan untuk perbaikan kualitas dengan cara membandingkan antara yang sesungguhnya terjadi dengan suatu kriteria eksplisit atau kriteria ideal, sehingga kalau
teridentifikasi adanya gap atau kelemahan pada layanan kesehatan tersebut, maka akan dirumuskan suatu perubahan dan diimplementasikan. Nah, implementasinya pun akan dimonitor, kemudian akan masuk ke kajian lagi, dievaluasi lagi. Itu adalah definisi dari audit klinik. Nah, sebenarnya audit klinik ini telah dipelopori oleh tokoh-tokoh kedokteran yang lampau ya, mulai dari Dr. Ignaz Philipp Semmelweis, Florence Nightingale, Dr. Ernest Amory Cotman. Ini 3 tokoh yang sering disebut-sebut sebagai pelopor dari audit klinik. Sebenarnya siapa itu Ignaz Philipp Semmelweis? Jadi kalau nanti adik-adik search siapa itu Ignaz Philipp Semmelweis, bisa di search, nanti ada cerita bahwa dia adalah seorang dokter. Ketika dia lulus menjadi seorang dokter, kemudian nanti dia akan berpraktek di bidang obskin atau obstetrik ginekologi dan kebidanan, yang pada zaman dahulu kebidanan itu masih dianggap bukan masuk dalam praktek kedokteran, jadi ya kebidanan gitu ya. Nah, jadi si Semmelweis ini kira-kira di tahun 1840-an ya, sekitar itu. Dia ini memperhatikan adanya outcome yang berbeda antara 2 klinik kebidanan. Jadi yang di klinik satunya itu outcome-nya lebih baik daripada yang klinik kedua. Yang klinik kedua ini dia banyak ibu-ibu nifas atau ibu-ibu pos melahirkan itu mengalami infeksi sehingga mengalami sakit begitu ya, sakit setelah melahirkan, yang kemudian diketahui bahwa itu infeksi postpartum. Nah, kemudian si Philipp Semmelweis ini dia melakukan observasi dan memperhatikan sampai dia melihat atau mengamati temannya, rekannya yang berada berada di suatu klinik otopsi ya. Itu temannya itu mengalami sakit yang serupa dengan gejala-gejala yang serupa dengan ibu-ibu nifas itu. Nah, yang di klinik kedua ini letaknya memang tidak jauh dari klinik otopsi itu. Ternyata klinik kebidanan ini juga jadi mahasiswa yang setelah dia melakukan otopsi ini juga dia masuk ke klinik kebidanan itu, dan si Philipp Semmelweis ini kemudian curiga. Dia mengira-ira atau menghipotesiskan bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang menyebabkan ibu-ibu itu mengalami sakit yang asalnya datang dari klinik otopsi tersebut. Kemudian si Philipp Semmelweis ini berusaha menerapkan hand hygiene atau cuci tangan. Nah, setelah dia melakukan itu, ternyata tingkat infeksinya, tingkat morbiditas penyakit pada ibu-ibu melahirkan itu kemudian menurun. Nah, dari sini pengalaman Semmelweis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kita evaluasi, kita lihat, kita observasi, kita amati, itu bisa menjadi awal untuk mendatangkan suatu perubahan. Tetapi dalam perjalanan si Semmelweis ini ternyata tidak mudah. Ternyata hal-hal yang diungkapkan oleh Semmelweis ini ditentang oleh para dokter dan sejawat.